Bertahun-tahun tidak berbuah, tidak berbunga. Sekali aplikasi langsung berbunga dan berbuah lebat tentu. Dirarutan seperti ini. Sini aja. Sesendok pun cukup. Disiramkan seperti ini aja. Gak usah ribet-ribet. Kalau disemprot susah, naik ke atas. Untuk kelengkeng yang susah banget berbunga, susah banget berbuah. Caranya mudah banget, tinggal disiram aja pupuknya dan hormonnya. Aku bagi caranya. Jadi sebelum lanjut, ditekan dulu tombol like and tombol subscribe-nya. Kita langsung lanjut aja ke proses treatmentnya biar bisa seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Biasanya saya bahas anggrek, ini kebetulan ada kelengkeng di depan rumah. Jadi kita bahas kelengkeng. Pupuknya saya coba ke kelengkeng dan hasilnya lumayan lur. Ini bertahun-tahun belum pernah berbunga, belum pernah berbuah. Setelah kita treatment hasilnya mantap banget. Hampir setiap pucuk nih berbunga seperti ini, berbuah. Dan ini tidak bareng ya, ada yang masih seperti ini, ada yang baru keluar bunga. Karena ini tidak secara alami dia berbunga. Saya memang treatment, saya rangsang pembungaan. Tuh seperti ini. Lumayan lebat banget bunganya. Saya pakai hormonnya PBZ. Nah, sorry ini agak susah soalnya di atas. Oh, lagi naik. Ini pohonnya sedikit gini. Kita turun dulu ya, susah review di atas. Nah, ini pohonnya. Tadi kita naik dari atas ya, sekarang dari bawah. Sebagian udah apa namanya, udah agak besar, udah cukup besar. Sebagian lagi masih bunga seperti mana ya bunganya. Sebentar lur. Nah, ini nih, seperti ini. Tidak serempak karena memang tidak secara alami, ini kita rangsang pembungaan. Cuman yang paling atas atau yang bagian atasnya itu hampir berbunga setiap luasnya satu tangkai seperti ini, bunganya banyak banget. Untuk pohonnya kurang lebih sebesar paha. Ini awalnya dari kecil sudah berbunga, berbuah, sampai sekarang belum berbunga lagi dan baru saya rangsang pembungaan. Ini bukan punya saya, ini punya ibu kontrakan, punya kontrakan. Kebetulan saya ngontrak di sini dan sekarang masih jadi kontraktor lur. Kampung ngontrak, di sini ngontrak, masih ngontrak, belum punya rumah, kontraktor. Dan saya rangsang pembungaan. Oh, pembunganya lumayan banyak. Pakai PBZ ya. Untuk mereknya boleh dari apa aja, tidak masalah kalau PBZ mah. Dan untuk pupuknya saya pakai MKP, pupuk monokalium fosfat, pupuk tanpa nitrogen. Biasa saya gunakan pada dendrobium, tapi pada anggrek, pada kelengkeng juga ternyata bagus banget. Emang itu tujuan khusus buah. Tujuannya pupuk khusus buah. Dan pupuknya seperti apa kita review lebih jelas. Ini hormonnya pakai Paklobutrazol atau PBZ. Mereknya banyak, tinggal cari aja. Karena saya gak jualan pupuk ya, makanya saya gak review ininya, review mereknya. Ini hormon bukan pupuk, jadi dia merangsang pertumbuhan bunga. Yang ini MKP, monokalium fosfat. Ini juga sama, mereknya banyak, silahkan dicari aja dah mereknya. Pokoknya intinya ini MKP, monokalium fosfat, unsur haranya tanpa nitrogen, fosfat dan kalium. Seperti ini. Dosisnya yang saya pakai untuk ini 1 sendok makan untuk 5 liter air bersih. Dirarutkan seperti ini. Sini aja. Sesendok pun cukup. Dan untuk PBZ-nya tidak saya barengkan, dipisah ya, caranya sama, cuman ini dosisnya lebih rendah. Saya pakai dosis 1 cc per liter air bersih, 1 cc per liter, caranya sama, dilarutkan. Dan ini bentuknya cair kalau untuk PBZ. Dilarutkan seperti ini, nanti diaplikasikan pada tanaman yang akan kita bungakan. Untuk aplikasi ini saya hanya memakai 2 kali aplikasi. Kalau untuk pupuknya saya aplikasikan setiap seminggu sekali. Kalau untuk ini ada treatment khususnya ya, jadi lihat juga daunnya. Intinya untuk merangsang pertumbuhan bunga. Pada dasarnya ini adalah hormon tapi tipe penghambat. Ini menghambat pertumbuhan vegetatif sehingga beralih ke pertumbuhan generatif. Tapi ini hanya untuk yang sulit berbunga. Untuk tanaman yang tidak sulit berbunga atau yang mudah berbunga jangan pakai ini, karena ada efek buruk. Selain efek bagusnya, ini ada efek buruk, yaitu dia menghambat pertumbuhan vegetatif. Jadi ada treatment lanjutan pasca berbunga. Untuk ini harus ditunjang dengan pupuk yang mantap. Kalau misalkan pakai ini aja tanpa pupuk, ini bisa menyebabkan stres pasca berbunga. Itu
kendalanya. Jadi kita harus pupuk yang bagus. Udah segini aja, kita tinggal siramkan. Gak usah disemprot, kita susah. Saya siramkan aja dan lebih gampang ke area perakaran. Untuk aplikasinya saya siramkan aja seperti ini di area perakaran. Kalau di lahan terbuka kayak ini kan cukup terlihat ya area perakarannya, akar-akar rambutnya terlihat. Disiramkan seperti ini aja, gak usah ribet-ribet. Kalau disemprot susah, naik ke atas. Disiram seperti ini aja cukup. Untuk Paclobutrazol juga sama seperti ini, cuman dibedakan harinya. Paclobutrazol hari Senin, ini hari Selasa atau Rabu, jadi diselang beberapa hari. Untuk Paclo cuman 2 kali aplikasi. Kalau ini memang setiap seminggu sekali saya berikan pupuk agar menunjang ke pertumbuhan bunganya dan buah lebih bagus. Nah, untuk Paclobutrazol, jadi kita tidak bisa mengaplikasikan sembarang waktu, kita harus lihat daunnya. Aplikasi Paclobutrazol dilakukan ketika daun tua seperti ini. Nantinya ketika dia tumbuh daun muda, dia membawa calon-calon bunga seperti yang ini nih. Nah, yang ini lur. Sebelumnya saya aplikasikan Paclo, kemudian dia tumbuh bunga seperti ini. Tumbuh pucuk-pucuk bunga, dan yang lainnya juga menyusul. Karena ini memang tidak alami, makanya tidak serempak. Awalnya dahan yang sebelah sono, yang satunya dia udah daun tua, saya aplikasikan Paclo, sedangkan yang ini masih daun muda. Jadi tidak efektif kalau pada daun muda. Makanya yang ono ketika daunnya muncul lagi langsung munculnya bunga. Yang ini ketika daun muda tidak efektif, kemudian daunnya tua seperti ini, saya hajar lagi, Paclo lagi, dan tumbuh bunga. Makanya tidak serempak ya. Tapi hasilnya lumayan, soalnya bertahun-tahun tidak berbuah, tidak berbunga. Sekali aplikasi langsung berbunga dan berbuah lebat tentunya. Kita lanjut lagi bahas ini Paclobutrazol. Nah, ini yang ekstrimnya di sini nih, di Paclobutrazolnya. Dia itu bisa menghambat pertumbuhan vegetatif, tapi bisa merangsang ke pertumbuhan generatif pada tanaman buah. Sedangkan pada anggrek kurang bagus untuk pembungaan. Hasilnya seperti ini karena pertumbuhan vegetatifnya terhambat. Ini yang normalnya lebih besar ya, jadi daunnya menciut seperti ini. Itu salah satu efek dari Paclobutrazol. Selain pada daun ini, tapi ini jadi bagus pada tanaman buah. Jadi si tangkai itu lebih pendek, tangkai buah lebih pendek, sehingga mengurangi kerontokan buah, dan lebih pendek dan lebih besar tangkai buahnya. Seperti itu, makanya lebat banget buahnya. Tapi harus ditunjang juga dengan pupuk tentunya, karena buah yang banyak itu memerlukan energi yang banyak. Tanpa dipupuk nantinya akan stres parah, dan itulah kelemahan dari PBZ atau Paclobutrazol. Jadi ketika kita habis bunganya, ketika plant habis bunganya atau pasca berbuah, itu harus dibuang itunya, tangkai-tangkainya, ujung-ujung tangkai kita buang untuk menghilangkan efek ini, efek negatif dari Paclobutrazol. Dan juga harus dipupuknya ekstra, pupuk kandang dan juga pupuk pertumbuhan. Kalau pada fase seperti ini yang tadi, pada fase berbunga dan kita mengarasang pembungaan, pemakainya pupuk tanpa nitrogen, atau bisa juga pupuk dengan kadar nitrogen yang lebih rendah. Itu bisa juga kita aplikasikan. Macam-macam pupuknya, mereknya boleh dari apa aja. Yang penting saya pakai ini intinya, Paclo dan pupuk pembungaan. Tanpa ini pun bisa berbunga, bisa berbuah kalau kondisinya bagus ya, kondisi iklimnya. Soalnya kalau pembuahan pada tanaman buah itu, pembungaan pada tanaman buah itu sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan lingkungan tertentu seperti itu. Dan ini kelebihannya bisa membuahkan di luar musim, bisa membungakan atau membungakan tanaman buah di luar musim. Bisa atau pohon rambutan di tempat saya musimnya di bulan September Oktober. Ini di bulan Agustus bisa berbuah juga, bisa berbunga. Cuman kasihan ya, sebaiknya kita bungakan di musimnya aja agar lebih bagus, sehingga efek negatifnya atau stres pasca berbunganya itu bisa lebih rendah jika kita bungakan di musimnya, pada musimnya. Untuk musim-musim buah itu beda-beda tergantung tempatnya. Jadi kita aplikasikannya lihat tetangga aja. Misalkan di sekitar kita mangga sebelah atau mangga tetangga udah mulai berbunga, punya kita belum, bisa kita aplikasikan. Atau lengkeng tetangga udah berbuah atau berbunga, punya kita masih gitu-gitu aja, kita bisa aplikasikan ini. Jadi lihat kondisi lingkungan aja.
Karena untuk musim buah itu biasanya tergantung pada lingkungan, sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Sekian aja dulu sementara dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa banyak anggrek? Karena memang biasa saya anggrek. Kalau yang penonton baru mungkin aneh juga antara buah dan anggrek. Saya banyakkan anggrek ya. Bisa dilihat di video-video sebelumnya.